channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Udah siap dengan alur cerita yang satu ini? Oke, Om udah nyiapin suatu cerita dari masa silam, sejarah Korea zaman lalu, dalam film yang berjudul The Three Series. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi beberapa nama tenar dari peraktingan Korea, macam Ju Ji Hoon yang ganteng dan Lim Ji Yeon yang cantik dan berbakat, gengs. Film ini makin menarik karena memberikan cerita-cerita gelap di mana raja mengorbankan rakyatnya sebagai budak cocok tanam dan pergenjotan duniawi. Intrik-intrik lainnya juga hadir mewarnai kisah berikut ini. Siap-siap ya, gengs? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Di awal film kita akan diperlihatkan scene abad ke-15 di kerajaan Korea, di mana Menteri Jae dan ayahnya yang bernama Hong sedang menghadap Raja Yeon. Menteri-menteri tadi menceritakan bahwa ibu raja disiksa dan dibunuh sekelompok orang. Itu membuat Raja Yeon marah besar. Raja Yeon membalaskan dendam ibunya dahulu dengan membantai semua orang yang terlibat kekejaman itu. Nggak peduli rakyat biasa, nggak peduli pegawai pemerintahan raja. Bahkan yang sudah dikebumikan pun digali ulang dan dirusak jasadnya. Dari cerita yang ada kita tahu bahwa Raja Yeon ini sering gelap mata, gak terkontrol amarahnya, bahkan main perempuan. Entah bagaimana ceritanya, dua menteri anak bapak tadi melayani Raja Yeon dengan menawarkan gudik-gudik baru untuk disikat serabi lempitnya oleh Raja Yeon. Bentar, mana nih yang pernah ikut kepanitiaan atau ngejar posisi penting cuma biar bisa lihat yang manis-manis? Atau ngegebet rudal dan serabi lempit? Ngaku. Tobat ya, gengs. Raja nggak tanggung-tanggung. Semua pejabat disuruh mencari cewek-cewek untuk digenjot. Tapi lain dengan Permaisuri yang nggak suka dengan rencana itu. Permaisuri memiliki kenalan cewek open BO zaman dahulu yang sudah ahli dan profesional, bernama Seol. Seol diminta untuk terjun menggagalkan rencana menteri dan Raja Yeon, sambil melaksanakan sayembara permaisuri baru yang akan menggantikannya. Singkat cerita, dua menteri anak bapak yang laknat itu menumpas semua yang hidup dan menculik semua kembang desa. Sampai suatu ketika mereka bertemu dengan Dan Hee, seorang perempuan cantik yang jago tari pedang serta bela diri. Ketika Menteri Jae mencoba mendekati Dan Hee, segenap laki-laki karang taruna desa itu menghalanginya. Sejago-jagonya Menteri Jae, dengan kekuatan keroyokan dari pemuda desa itu, ia kalah juga. Tapi cukup beruntung karena Menteri Jae malah diselamatkan dan dirawat oleh Dan Hee, cewek yang ia cari-cari. Dan Hee mengungkapkan kepada Jae bahwa ia telah mendengar sayembara dari Permaisuri dan ingin datang ke kerajaan. Namun, Dan Hee terhalang oleh status sosialnya sebagai rakyat biasa yang gak punya darah biru serta keturunan bangsawan. Tapi apa akhirnya? Dan Hee diam-diam nekat pergi ke kerajaan. Dan hebatnya, ia berhasil lolos sayembara karena mengaku keturunan bangsawan. Di tempat lain dalam cerita ini nampak kelompok menteri-menteri kerajaan yang berunding sekaligus ngegibah bahwa Raja Yeon udah gak bener dan keterlaluan kerjanya. Menteri-menteri pemberontak ini dipimpin oleh Menteri Jong. Sementara para menteri pemberontak bersepakat untuk penggulingan kekuasaan dan perubahan, Menteri Jae mengetahui keberadaan Dan Hee. Menteri Jae yang simpati menanyakan pada Dan Hee tentang alasan kenekatannya yang bisa berujung maut itu. Dan Hee hanya mengatakan bahwa kalau dia bisa menang sayembara, dia ingin melunasi utang-utang ayahnya. Ketika mereka berdua berbagi cerita, pelan-pelan terkuak bahwa Dan Hee sebenar-benarnya adalah anak bangsawan yang mana ayahnya telah dibunuh oleh Raja Yeon. Sehingga sebenar-benarnya alasan Dan Hee mengikuti sayembara adalah untuk balas dendam untuk kematian ayahnya. Hal menarik lainnya lagi, ternyata Menteri Jae adalah teman masa kecil Dan Hee yang telah lama hilang. Bersamaan dengan semua pembongkaran fakta itu, nampak Raja Yeon keluar istana dengan sangat senang, lagi bernafsu bagi anjing yang melihat daging karena melihat semua kembang desa. Mereka semua adalah perempuan-perempuan desa hingga negara yang diculik atas perintah Raja Yeon. Suatu ide yang bagus bagi psikopat yang doyan cocok tanam. Raja Yeon mengumpulkan semua perempuan untuk diberi seminar pergenjotan duniawi.
Raja melatih dan mengajari mereka semua perihal cara-cara untuk memuaskannya dengan serabi lempit milik para perempuan. Dan He nggak secara penuh mengikuti seminar itu karena ada Menteri Jai yang super perhatian, yang mengajarinya cara-cara untuk memenangkan sayembara itu. Akhirnya tibalah waktu untuk eksebisi. Di hadapan Raja Yeon, semua perempuan diminta menonjolkan kemampuannya. Singkat cerita, semua kalah dan menyisakan 2 orang saja. Mereka berdua adalah Dan He dan juga cewek open BO andalan permaisuri, si Seoul. Tibalah mereka pada partai puncak. Dan He melakukan tarian pedang yang indah, sementara Seoul melakukan goyang dribble. Malangnya, ketika Dan He menari, ia dibidik dengan panah tajam oleh orang gak dikenal. Dengan sigap, Menteri Jai menyelamatkan Dan He, namun panah malah hampir saja membunuh raja. Pertandingan malam itu menjadi kacau, dan kemudian kita tahu bahwa ayah Menteri Jai sendiri yaitu Menteri Hong yang menyuruh ahli panah menyelakai Dan He. Ternyata Menteri Hong sudah tahu identitas Dan He, dan ia nggak ingin reputasi Raja Yeon hancur karena pemenang sayembara permaisurinya adalah anak dari pesaing yang dibunuh. Singkat cerita, perlombaan sayembara kembali dimulai. Kali ini Dan He dan Seoul diuji perihal cocok tanam dan pergenjotan duniawi dengan raja. Dan ternyata serabi lempit Dan He mampu membuat rudal Korea raja nggak berkutik. Hampir saja raja membunuh Seoul karena kalah tanding, tapi dicegah oleh Dan He. Dinobatkanlah oleh raja bahwa Dan He menjadi permaisuri baru dan Seoul menjadi pembantu kerajaan saja. Setelah sayembara itu, Dan He kembali ke desa dan gak berapa lama kemudian, Menteri Jai diutus menjemputnya. Kita tahu bahwa Menteri Jai menaruh hati pada Dan He, yang membuatnya justru berusaha membebaskan Dan He dari panggilan raja itu. Ketika Menteri Jai hendak menemui Dan He, ia kaget karena yang ia temui adalah Seoul. Dan He telah diam-diam menyelinap masuk ke kerajaan untuk membunuh raja. Dalam usahanya merangsek masuk, Dan He dihadang oleh Menteri Jong, kepala menteri pemberontak, yang mendukungnya dan mengatakan bahwa ada pisau tajam yang sudah siap di kamar raja. Dan He masuk ke kamar raja dengan mulus. Tingkat psikopati dan gila seks Raja Yeon nampak sekali batang hidungnya. Ketika hendak langsung mengejut Dan He, dengan cerdik Dan He malah menahan raja dengan teka-teki permainan sambil menunggu raja menjadi kurang waspada. Tapi sial bagi Dan He, ketika raja sudah siap menikmati serabi lempitnya dan lengah pandangannya, Dan He nggak menemukan pisau yang dimaksud. Ternyata ada menteri pro Raja Yeon yang mengambilnya. Acara dan rencana malam itu gagal, dan karena Raja Yeon mengetahuinya, ia marah dan menghukum Dan He. Semua orang dekat Dan He dipenggal kepalanya. Dan He dipenjara. Kejam sekali Raja Psikopat dan Saknian ini ya. Raja ternyata juga tahu akal-akalan Menteri Jai selama ini. Dan Menteri Jai diberi hukuman untuk membunuh cewek rekrutannya itu sendiri dengan pisau. Dengan hati kalut dan bingung, Jai datang pada Dan He, lalu malah memberinya pil mati suri untuk membuatnya terkapar sementara. Sembari menggurat kulit Dan He dengan pisau hanya sebagai bukti darah pada Raja Yeon bahwa Jai telah berhasil melaksanakan perintah raja. Setelah kejadian itu, Menteri Jai meminta Dan He dibawa pergi dan dirawat. Menteri Jai berpura-pura terus menuruti raja, sementara dia sebenarnya sudah bertemu Menteri Jong pemberontak untuk melancarkan aksi revolusi terhadap rezim. Jai melancarkan aksi pembantaian warga dan penculikan perempuan desa dengan cara yang makin sadis. Tapi itu semua demi strategi membuat rakyat makin membenci Raja Yeon. Usai membantai semuanya, Jai kembali ke kerajaan. Dan betapa kagetnya Raja Yeon, Jai nggak membawa seorang perempuan pun. Disitulah hanya ada Jai serta raja. Dan sejurus kemudian, Jai menghunus pedang pada raja, lalu melemparkan raja ke kandang babi. Di tempat lain, Menteri Hong dan pasukan pemberontak merangsek dan menguasai kerajaan. Dan He pun segera bangkit seusai sembuh dan berusaha masuk ke kamar raja. Dia nggak tahu raja sudah nggak ada di situ, tapi tiba-tiba dia diserang seorang bertopeng. Mereka bertikai sengit dan Dan He berhasil mengalahkannya. Namun ketika Dan He hendak memenggal dan menusuk seorang bertopeng itu, ia sadar itu adalah Menteri Jai. Dan He menghentikan aksinya melihat Jai yang baik padanya. Tapi ayah Jai, Menteri Hong, datang memanah Dan He demi membela raja yang diikutinya.
Melihat dilema membela ayahnya atau Danhe, Menteri Jai menusukkan pedang ke perutnya sendiri karena merasa telah membelot terhadap raja. Ketika ia tergeletak, semua menteri dan pasukan pemberontak masuk dan akhirnya membunuh Menteri Hong. Pasukan pemberontak berhasil menggulingkan rezim, sementara raja mati terhunus dan diserang ratusan babi lapar. Kerajaan kembali seperti semula, kekerasan dan perbudakan gak ada lagi. Dan kita melihat Menteri Jai ternyata masih hidup dan mengabdi kerajaan sambil menekuni tari pedang. Seperti Danhe, perempuan yang dikasihinya itu, berhasil membalaskan dendam dan kini hidup bebas. Dan cerita pun selesai. Gengs, gimana ceritanya barusan? Kalau Om sih tertarik dengan yang namanya didongengin sejarah. Karena dari sejarah, kita bisa belajar sesuatu. Apalagi kalau sejarahnya nggak dipelintir atau disetting. Suatu dinamika yang rumit untuk memahami dan memaklumi kepedihan hati Danhe yang berujung pada balas dendam. Dan sama rumitnya, memahami konflik batin pengikut raja macam Menteri Jai yang mesti mengingkari juga kasihnya pada seorang buruan rajanya sendiri. Di samping Raja Yeon yang memang benar-benar psikopat dan maniak seks, Om Si belajar bahwa kekuasaan atau posisi yang dijalankan dengan gak amanah akan berbalik menjadi bencana sendiri bagi penguasanya. Apa yang kau tabur suatu hari akan kau tuai. Ingat tuh. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.